Puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Mari segera kita mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau belajar akan firman Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita selalu rindu akan hadirat Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan hati yang bersungguh-sungguh. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi. Gembala berdoa, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya apa yang patut kami balas kepadamu Tuhan. Tidak lain kehidupan kami yang masih ada, kami tetap persembahkan kepadamu. Dan kami mau beribadah kepada Engkau pada sore hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kami melakukan acara-acara pada saat panjang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini acara Beston kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ambil alih dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba
hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar. Biarlah urapan khusus turun kepada hamba-Mu, hikmati dia dengan hikmat surgawi, agar firman Allah yang dia boleh sampaikan bukan jadi menurut akal pikirannya sendiri, melainkan datangnya daripada Engkau sendiri, sehingga kami yang boleh mendengar boleh mengalami satu kekuatan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa bagi sidang jemaat yang menyaksikan acara ini Tuhan lewat ibadah online. Kami percaya Tuhan Engkau tetap menjamah melawati mereka semua. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang tertutup jalan Engkau buka jalan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang pertatapan hati mereka. Dan kami ingin berdoa pada saat ini ketika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami boleh merasakan jawaban Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara ibadah sore hari ini, kami bersatu hati mau tengking dan tolakkan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan kau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di keracunan saat. Kuduskan hati kami dan pikiran kami, agar firman Allah yang boleh kami dengar boleh tertanam di tanah hati kami, boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara beston kami pada sore hari dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Injil, yaitu Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Kalau salinan lama, tetapi kata Yesus kepada mereka itu, seorang nabi bukannya tiada berhormat, kecuali di dalam negerinya sendiri dan di antara sanak saudaranya dan di dalam isi rumahnya. Puji Tuhan. Saudara, ini merupakan suatu keadaan yang disebut atau yang sering diistilahkan dengan keadaan yang ironis ya. Sesuatu yang bertentangan, tetapi kebenarannya seperti itu. Karena kalau kita berpikir secara manusia, seorang nabi itu adalah hamba Tuhan ya. Seorang hamba yang mengajarkan kebenaran, yang membimbing umat Tuhan itu untuk mereka tetap berjalan ya, di jalan-jalannya Tuhan. Seorang nabi adalah suatu sosok yang bukan hidupnya itu merugikan ya, tetapi hidupnya justru banyak sekali andil ya dalam pertumbuhan iman, kepercayaan pada jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada seorang nabi. Dan tentu kita tahu kalau seorang nabi dalam perjanjian lama itu memiliki suatu peran yang sangat luar biasa, khususnya dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ya, yang kita kenal dengan Nabi Musa sebagai pemimpin umat Tuhan yang dipercayakan Tuhan memimpin umat dari Mesir ya. Dan tugas berat yang dilakukan Musa itu dia harus dapat memberanikan diri berhadapan dengan Raja Firaun ya, langsung kepada dalam pemerintahan Mesir. Jadi Tuhan memperkenankan Musa langsung bertatap muka dengan Raja Firaun, dan itu tidak mudah ya, tidak mudah.
Ya memang secara logikanya sangat sulit ya jenjangnya itu jikalau seorang rakyat biasa itu untuk berhadapan apalagi masuk ke ruangan Firaun. Tapi itulah kalau Tuhan yang bekerja ya pasti selalu ada jalannya. Walaupun memang juga bahwa Musa itu punya riwayat ya, punya riwayat bahwa Musa sempat tinggal ya di dalam keluarga daripada Firaun ya. Keluarga daripada Firaun, jadi tidak asing bagi mereka. Mungkin ada kepercayaan yang sehingga membuat Musa itu bisa ya dia boleh naik ke kerajaan sampai ke ruang utama ya daripada tahta Firaun, berjumpa bertatap muka, dan yang luar biasanya menyampaikan firman Allah di situ. Nah, tetapi selain daripada itu, saudara, ya itu semua karena Tuhan ya. Mungkin kalau kita berpikir itu semua tidak ada yang kebetulan, karena itu sudah diatur oleh Tuhan. Kenapa Musa bisa akhirnya dibuang pada saat itu oleh salah seorang keluarga Ibrani, aku tidak salah. Mereka takut Musa pada saat itu akan dibunuh ya anaknya, sehingga dia lepaskan di sungai, tetapi yang menemukan adalah bidan-bidan dan yang merawatnya kalau tidak salah putri ya, putri dari Firaun ya. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Dan dia dipelihara di situ, dia juga memiliki pendidikan ya dari negeri Mesir situ, dan memang pendidikan edukasi ya sekolahnya Musa dulu memang cukup membuat Musa memiliki intelektual yang luar biasa. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, dia merasa dia bukanlah seorang yang petah lidah untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena mungkin kita bisa berpikir apa yang Tuhan perintahkan kepada dia itu adalah suatu perintah yang justru melawan intelektual daripada kerajaan, pemerintahan daripada Firaun. Firmannya itu betul-betul merendahkan baik intelektual, baik pengetahuan mereka, sampai kepada ilmu mereka pun. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan itu ya, bahwa mereka itu harus melepaskan umat pilihan Tuhan. Kalau tidak maka Tuhan akan menyatakan dirinya ya lewat 10 tulah itu. Dan itu tidak mudah bagi Musa. Musa takut karena yang dia hadapi juga itu orang-orang yang dulu ya, yang sepadan dengan dia ya, tentu yang pendidikannya bisa dikatakan sama juga. Jadi mungkin dia berpikir, berargumentasi itu tidak mudah juga. Apalagi ini mengenai firman Allah yang mungkin secara manusia dia pun agak ragu, betulkah ini yang Tuhan katakan? Saya harus katakan ini, betulkah akan terjadi? Betulkah Tuhan akan melakukan sesuatu kepada Firaun kalau dia tidak mau mendengar? Ya itu, ini hanya improvisasi saja. Asumsi saya pribadi merenungkan keadaan sebenarnya seperti apa. Kan Musa kan masih manusia adanya. Tapi di Alkitab ya, dimana ketika Musa disuruh ya dia kerjakan itu, dan terbukti apa yang dia firmankan Tuhan melakukannya tepat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, jadi Musa ini adalah seorang nabi ya, yang luar biasa, yang dipercayakan. Dia seorang pemimpin umat, bahkan umat Yahudi itu sungguh menghormati Musa ya, Musa dan Elia khususnya. Tetapi sesungguhnya di dalam suatu zaman di mana Yesus itu hadir, tampaknya kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya, bahwa seorang nabi itu tidak dihormati ya di negerinya sendiri, bahkan di antara kaum keluarganya, di rumahnya sendiri. Seorang nabi itu dihormati di tempat lain, tetapi dia tidak dihormati di kaum keluarganya sendiri. Yesus sedang menceritakan memang ketika dia kembali ke Nazaret, ya, di mana di situ suatu tempat juga, ya, suatu tempat
lahirnya dia ya, tempat di masa anak-anak dia, tempat dia bertumbuh, Nazaret ya. Dan ternyata disitulah Tuhan Yesus mengajarkan ya suatu pengajaran, namun mereka justru meragukan kedatangan Tuhan Yesus, keberadaan Tuhan Yesus. Ya memang ternyata Tuhan pun meneguhkan ya atas keadaan dia ya, atas keberadaan dia di Nazaret pada saat itu ya, di kaum keluarganya ya, bahwa nabi boleh dihormati tempat lain tapi tidak dihormati di antara kaum keluarganya. Nah, saudara, sesungguhnya kehidupan kita di dalam Kristus seringkali juga seperti itu ya. Seringkali kita alami seperti itu. Mungkin kita melayani pekerjaan Tuhan di luar sana ya, di luar kaum keluarga kita. Kita melayani jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang asing bagi kita. Tapi mereka justru mengalami mujizat Tuhan ya, lewat pelayanan kita, lewat kesaksian hidup kita. Hidup kita yang boleh menjadi berkat ya. Puji Tuhan kalau kita bisa melakukan itu, sehingga orang-orang yang tidak kita kenal menjadi kenal, bahkan menghormati kita, terlebih daripada kaum keluarga kita. Ya, ini bisa berarti juga menggambarkan ya, terkadang memang kehidupan kita sebagai orang Kristen mempunyai masa lalu, di mana masa lalu itu kita dikenal mungkin orang yang tidak seperti kehidupan yang baru sekarang ini. Tapi yang mereka ingat adalah kekurangan kita dulu, bahwa kita mungkin anak nakal, kita mungkin adalah orang biasa, kita adalah orang yang pengangguran, kita adalah orang yang ya mungkin punya perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, dan sebagainya, saudara. Sehingga mungkin di lingkungan kita, ketika kita bertumbuh mungkin dari kecil ya, mereka hanya mengingat itu semua. Ya, seperti perjalanan hidup saya secara pribadi saja. Ya, bagaimana lingkungan hidup ya, yang dahulu pergaulan saya itu berbeda dengan pergaulan saya yang sekarang setelah saya sekolah Alkitab dan jadi seorang hamba Tuhan. Itu sudah berbeda. Ketika saya masuk kembali kepada lingkungan yang lama, mereka tetap berpikir keadaan saya itu seperti dulu. Ya, walaupun saya sudah menyaksikan tentang kebenaran, mereka tidak percaya. Yang mereka ingat, lu begini dulu, jangan sok-sok suci lah. Ya, biasanya, dan itu menjadi sesuatu sesuatu pergumulan. Ini yang disebut salib ya. Salib yang sebenarnya di dalam kehidupan kita yang baru nih, yang sudah dibaharui, hidup kita yang sudah berkomitmen untuk Tuhan, kita meninggalkan kehidupan yang lama, masuk kepada kehidupan yang baru, di mana kita mulai membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, dan berusaha untuk hidup ikhlas, hidup menurut kehendak Tuhan ya, hidup menurut kehendak firman Tuhan, demi pemulihan, demi suatu pembaharuan, dan demi menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Karena kalau kita sudah hidup baru tapi masih ada hidup yang lama masih terjadi, sesungguhnya itu Tuhan tidak akan mengizinkan berkat itu mengalir ya, tidak akan ya. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal kebenaran ya, dia bekerja sebagaimana mestinya, yaitu mungkin ada suatu keadilan Tuhan karena mereka belum mengenal kebenaran. Tapi biasanya orang yang sudah tahu kebenaran namun mereka itu tidak tahu bagaimana memperlakukan kehidupannya, memperlakukan firman Allah yang dia miliki itu di dalam kehidupannya, itu dia tidak tahu ya untuk menggunakannya, mengaplikasikannya, yaitu menjadi suatu pelanggaran ya. Akan ada sanksinya, saudara, akan ada sanksinya. Nah, kembali lagi saudara, jadi menurut firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa bagaimana sikap Yesus ya. Sikap Yesus menghadapi kaum keluarganya. Ya, dia tidak membenci, ya hanya saja ada sedikit suatu pelajaran bagi kita. Bagaimana ternyata di sini kalau saudara membaca secara konteksnya ya, di situ Tuhan tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Bukan berarti Tuhan itu tidak berkuasa ya. Tapi sesungguhnya Allah itu mau bekerja, Allah mau berkuasa ya untuk melakukan perkara ajaib,
kalau semuanya itu dimulai dari keinginan hati mereka, dari iman mereka, ya. Kalau misalkan Allah untuk melakukan kuasanya secara inisiatif bisa saja, ya. Bahkan kalau dengan cara seperti itu manusia itu bersih dari dulu, sekarang sampai selamanya pasti bersih, ya. Langsung saja Tuhan merubah hati manusia, tidak perlu mujizat. Mujizat terbesar adalah merubah hati manusia. Tapi ternyata manusia itu di dalam rahmat Tuhan memberikan suatu hati sebagai hak privilege, ya, bagi manusia, yaitu hak kebebasan, free will. Tapi di dalam hak kebebasan itu Tuhan menilai manusia. Apakah dengan kebebasan itu manusia bisa memilih hatinya, ya? Apakah hatinya itu untuk mau mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, atau mengikuti dan mencintai dirinya sendiri. Nah, ini yang menjadi suatu pelajaran bagi kita, ya, bahwa sebagai orang yang percaya, terkadang pergumulan kita, ya, untuk masuk kepada kehidupan yang baru itu sebenarnya tidak mudah, ya. Justru pergumulan kita ini adalah melawan ego kita, melawan kehidupan lama kita yang biasanya itu masih terasa nyata, ya, yang seringkali mempengaruhi baik dalam lingkungan pergaulan kita dan sebagainya. Nah, namun bagaimana kita menghadapi itu semua, ya, dengan tenang, ya, menghadapi itu semua dengan tenang, tetap mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Tetap mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan yang terpenting kita ini adalah orang yang setia, ya. Orang yang setia melakukan kehendak firman Tuhan. Dalam pesan firman Tuhan saat ini, ya, sebenarnya pesan lebih kepada pergumulan kita yang terberat biasanya datang dari dalam. Nah, itu datang dari dalam. Jadi ketika saudara melayani pekerjaan Tuhan, ketika saudara memulai hidup baru, ketika saudara ingin hidup benar, ya, ingin hidup lebih baik lagi, seringkali, ya, tantangan itu datang bukan dari orang luar, ya. Mungkin kehidupan kita dahulu itu buruk di mata orang banyak, termasuk kaum keluarga kita sendiri pun mungkin seringkali menghakimi kita, ya, menghakimi kita atas perbuatan kita yang dulu dan meragukan atas usaha kita yang mau hidup benar, gitu, mau berubah, mau hidup dalam kehidupan yang baru. Nah, seringkali yang berat itu justru dari dalam, yang meragukan kita, ya, yang meragukan kita mau hidup di dalam kebenaran. Makanya tidak heran di dalam Matius 10, ya, coba kita baca di dalam Matius 10. Matius 10 Matius 10 ayat yang ke-34 sampai 38. 34. Janganlah kamu sangkakan aku datang membawa keamanan di atas bumi ini. Bukannya aku datang membawa keamanan, melainkan pedang. Karena aku datang menceraikan orang dengan bapaknya, dan anak yang perempuan dengan ibunya, dan menantu yang perempuan dengan mentuanya, dan orang yang serumahnya masing-masing akan menjadi seterunya. Siapa yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, tiada ia berlayak kepadaku. Dan siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya yang perempuan lebih daripadaku, tiada ia berlayak kepadaku. Dan barang siapa yang tiada menanggung salibnya serta mengikut aku, tiadalah ia berlayak kepadaku. Ya, sampai situ. Terima kasih. Nah, di sini dikatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya. Ini bukan berarti Tuhan itu tidak konsisten, tidak setia akan perkataannya. Ya. Apa yang sudah dinubuatkan bahwa Dia adalah Raja
damai, ya tentu dia adalah suatu sosok yang mewakili kedamaian baik di atas bumi maupun di bawah bumi, di alam semesta ini. Dia adalah raja di atas segala raja. Masakan dia di sini mengatakan bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, ya. Tapi di sini kita melihat konteksnya bahwa Tuhan di sini sebenarnya konteks ayat ini sedang berbicara kedatangan Tuhan di hari-hari terakhir itu. Memang disitulah bagaimana Tuhan itu datang menjemput gerejanya, memberikan upah, memberikan ganjaran bagi setiap orang atas perbuatannya, ya. Jadi kedatangan Tuhan memberi upah sekaligus memberi penghakiman bagi mereka yang tidak mau taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan memang kedatangan Tuhan itu mendatangkan kedamaian, di mana kedamaian di masa itu, di kelak masa kedatangan Tuhan itu adalah kedamaian yang tidak akan terganggu lagi. Ya. Tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi oknum-oknum yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat jahat, ya. Tetapi kedamaian itu sudah mandiri dan itu terjaga dan itu sudah kekal. Nah, jadi luar biasa, ya. Namun di masa itu ada suatu perpisahan yang sangat menyedihkan, perpisahan selama-lamanya, ya. Makanya ya kita saat ini hidup di dalam kebenaran, ya. Seharusnya kalau memang kita ini adalah kaum atau golongan atau kelompok yang betul-betul hidup dalam Kristus, maka kita adalah orang yang cinta damai. Karena ketika pedang itu datang memisahkan, ya, kita terpisah, kita masuk kepada golongan, ya, yang akan menerima kedamaian abadi, ya, bukan akan menerima, ya, kebinasaan. Nah, ini konteksnya seperti itu, ya. Tetapi memang di lain sisi terkadang kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi, ya, terkadang kita sebagai orang percaya justru musuh kita itu dari dalam, dari secara intern, ya. Mungkin terkadang anak kita sendiri seringkali bertentangan. Makanya di dalam Matius 10, di dalam kitab Injil, ya, Injil Lukas mengatakan dalam rumah musuhmu itu ada di dalam rumah 3 lawan 2, 2 lawan 3. Itu digambarkan ya mungkin orang tua melawan anak-anaknya atau sebaliknya anak-anaknya melawan orang tua. Dan tidak heran saudara, perpisahan itu sebenarnya Tuhan sudah menyatakan kebenaran, ya. Kebenaran dalam pengertian begini. Pengajaran yang Tuhan sampaikan itu terang benderang. Dia katakan putih-putih, hitam-hitam. Dia ajarkan kedua-duanya. Tidak ada pengajarannya itu yang abu-abu. Kalau dia katakan dosa-dosa. Kalau dia katakan benar ya benar. Nah, karena kemurnian pengajaran ini menimbulkan kontroversi. Makanya tidak heran kehidupan kita kalau hidup dalam Kristus penuh kontroversi, ya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia terkutuk ini, saudara, ya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan. Makanya kita ini seringkali banyak musuhnya, ya. Yang paling berat adalah musuh dari dalam, musuh dari kaum keluarga kita. Tapi kita yang hidup dalam kebenaran bukan berarti kita mungkin sudah merasa sudah hidup dalam kebenaran lalu kita menghakimi mereka yang hidup tidak betul, apalagi mungkin dia adalah anak kita atau mungkin suami kita sendiri atau mungkin istri kita sendiri. Nah, ini yang Tuhan maksudkan. Biasanya pedang firman yang kita terima, yang kita miliki itu yang secara langsung atau tidak langsung membuat kita secara tidak langsung ada perbedaan, ya. Ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari terkadang pergi ibadah saja atau pergi beston atau mau mengadakan doa, ya kita lagi bersungguh-sungguh, ada saja mungkin suami tidak bersungguh-sungguh atau kita orang tua bersungguh-sungguh, ada saja anak-anak kita lagi malas-malasan atau pura-pura keluar pada ingin menghindari atau kita mungkin orang tua mau pergi beribadah, mau ajak anak kita kayaknya susah banget, selalu ada perlawanan, ada perselisihan, ada seperti itu. Nah, itu sudah nampak perbedaannya, ya. Jadi sebenarnya perkataan Tuhan ini membawa pedang, artinya Tuhan mau mengatakan sesuatu, siapapun, ya, di dalam keluarga khususnya, siapapun dia yang menerima kebenaran, ya,
pasti ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya ya. Dimana dalam satu keluarga itu kalau dia betul satu orang menerima, puji Tuhan kalau dia yang seisi rumahnya itu janji Tuhan ya. Satu orang percaya itu di Kisah Para Rasul ya. Satu orang percaya maka seisi rumahmu itu akan menerima berkat anugerah Tuhan. Coba kita baca itu. Saya sudah lupa itu ayat di Kisah Para Rasul 19. Sebentar ya. Saya cari. Ada, dapat. Satu orang itu Nikodemus bukan ya? Nikodemus. Saya lupa itu ya. Seisi rumah. Ya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-30 dan 31. 30 sampai 34 coba baca. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, Ya. engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya. 33 pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Iya. Sampai situ saja. Itu apa? Penjaga ya. Siapa namanya? Pada waktu itu juga Kepala penjara ya, kepala penjara. Nah, ini luar biasa. Ini janji Tuhan ya. Janji Tuhan kepada orang yang mau menerima Yesus. Tapi ternyata tidak semudah itu, saudara. Ya, ketika engkau menjadi seorang pribadi yang terpanggil mengenal kebenaran, waduh, musuhmu itu kaum keluargamu yang belum mengenal kebenaran. Itu musuh bukan berarti engkau musuh secara pribadi, tidak. Musuh engkau bertarung dalam rohnya. Nah, itu. Jadi jangan engkau anggap musuh jadi engkau musuh itu, apalagi itu kaum keluargamu sendiri, tidak bisa. Tapi yang engkau lawan itu adalah rohnya yang menunggangnya. Puji Tuhan, makanya saya selalu ingatkan kepada umat Tuhan ya, kepada saudara sekalian, bahwa sesungguhnya siapapun dia yang sudah mengenal kebenaran, sudah lahir baru dan sudah dipenuhi firman dan roh, dia adalah orang yang disiapkan untuk menanggung salib itu ya. Menanggung salib, menerima luka-luka, tanda-tanda luka Kristus itu dalam diri kita ada. Tanda luka Kristus itu menjadi stigma yang menggambarkan luka Yesus itu karena dia bukan orang berdosa, bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia memusuhi kaum keluarganya ya. Seperti perkataan Tuhan Yesus, seorang nabi tidak dihormati. Seorang nabi dihormati di tempat lain tapi tidak dihormati di kaum keluarganya. Sebenarnya itu Tuhan juga sedang berkata-kata, sedang menyindir bahwa umat pilihannya yang merupakan kekasihnya itu, itu kan istrinya sendiri. Istrinya sendiri tidak menghargai, tidak mengenal dia ya. Tetapi dia yang akhirnya menanggung juga ya. Kalau tidak dia tidak ada inisiatif, Yesus tidak mau menanggung kesalahan sang istri. Istri di sini menggambarkan bangsa Israel ya. Hosea 2 ayat yang ke-18, 19 ya, Yesaya 52 ayat yang keberapa itu, ayat yang kelima, Yesaya 62 ya, Yeremia 2 ayat 2. Itu bagaimana bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu dianggap seperti itu pengantennya, istrinya. Tapi mereka berbuat jahat, artinya mereka harus menerima konsekuensi, mendapat murka Tuhan. Namun Yesus yang menjadi perantara sebagai kekasih jiwanya, dia yang menanggung ya, seperti perkataan Yakobus ya, kalau tidak salah Yakobus atau Paulus, di mana ada pernah dikatakan begini, sebenarnya Paulus sepertinya di Timotius, sebenarnya bukan Adam yang salah tetapi Hawa yang salah.
Hawa yang menerima buah itu. Tapi yang menanggung ya mau tidak mau Adam sebagai imam, dia pun harus menanggung kesalahan itu, saudara. Begitu juga gambaran Yesus Kristus. Melihat kekasih yang berbuat dosa, ya udah dia yang tanggung. Dalam kehidupan realita juga begitu kan. Ya, sebagai seorang suami bertanggung jawab. Ya, dalam hubungan suami istri juga di 1 Korintus 7, bagaimana Paulus pun mengambil suatu gambaran. Jikalau istrimu adalah orang yang tidak beriman, tetapi suami orang beriman, engkau yang beriman menguduskan dia. Atau sebaliknya, jikalau seorang istri beriman, tetapi suamimu itu kurang imannya atau tidak beriman, istri itu yang akan menguduskan suaminya. Ya, artinya harus menjadi saksi, membawa dia untuk menuju kepada kebenaran yang sejati. Nah, dalam keadaan kita juga seperti ini. Janji Tuhan bagi keluarga ketika anugerah Tuhan itu datang sampai kita memiliki anugerah karunia roh. Tugas kita itu berat, menjadi tiang keluarga, saudara. Pasti berhadapan dengan yang kita lagi sungguh-sungguh mau beribadah, pasti ada cekcok, pasti ada perbedaan pendapat. Itu seringkali membuat kita ingin menyerah, ya, menjadi khawatir, menjadi ragu tentang rencana Tuhan. Walaupun puji Tuhan di dalam penyembahan kabar pengantin ini Tuhan selalu berjanji, ya. Tuhan kalau sudah berjanji, kita jangan meragukannya. Terkadang Tuhan mengatakan, ya, aku berjanji, ya, kalau kamu setia kepadaku, engkau bersungguh-sungguh dan tidak bersungut-sungut, maka aku akan memberkati, memulihkan keadaan keluargamu. Oh, puji Tuhan. Secara logika pasti kita juga menyembah penuh dengan pikiran, kan. Kita menimbang-nimbang, apakah betul Tuhan? Sementara anak saya ini nampaknya tidak ada perubahan sampai detik ini. Biasa kan seperti itu manusia. Tapi percayalah kepada Tuhan. Yang penting di situ ada syaratnya, ya. Tuhan ingin kita bersungguh-sungguh. Ya, memang kita butuh Tuhan. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, cuma ongkang kaki, lipat tangan, sudah yang penting Tuhan ubah. Oh, enak sekali hidup kita seperti itu. Tinggal terima jadi, ya. Sementara Tuhan mengubah hati, ya. Lewat mujizat terbesar itu adalah perubahan hati manusia. Manusia mengubah sebesar apapun usaha manusia untuk merubah hati manusia lainnya, kalau Tuhan tidak merubah, tidak akan bisa. Makanya bagaimana kita mau merubah? Kita yakinkan kepada Tuhan. Artinya kami selalu mengajarkan, walaupun orang jahat, mungkin kaum keluarga kita yang seringkali menjengkelkan kehidupan kita, ya kita berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik, ya, supaya itu stabil? Kita lakukan itu bukan seperti untuk dia, tapi seperti untuk Tuhan. Karena pengharapan kita bukan untuk dia berharap berubah. Jangan berharap kepada manusia. Tuhan katakan terkutuk yang ada mengecewakan, ya. Saudara berharap dengan saudara berjuang bagaimana saudara merubah dia, ya itu bagus. Tapi harus dengan pengharapan kepada Tuhan. Tujuan kita tetap berbuat baik. Karena apa? Supaya Tuhan melihat niat kita untuk dia orang itu untuk berubah dari kejahatannya, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat dengan perbuatan baik, ya. Dengan perbuatan baik kita meyakinkan Tuhan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi dia seperti aku mengasihi engkau. Makanya aku melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman-Mu. Di dalam Matius 5 mengatakan, ya, berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu, ya. Berkatilah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, luar biasa. Kalau saudara bisa melakukan seperti itu, pasti Tuhan turun tangan. Tuhan akan konfirmasi. Oke, saya akan ubah dia. Kenapa? Karena di dalam proses kita mau melakukan kehendak Tuhan, di situ pun menjadi pelajaran bagi kita. Tanpa kita sadari, ya, kita sedang memulihkan diri, kita sedang melatih diri kita untuk tetap hidup dalam kasih. Jadi itu luar biasanya. Seperti pedang bermata dua. Kita melakukan sesuatu, harapan kita bagaimana mungkin kaum keluarga kita dipulihkan. Tapi kita harus ada tindakan. Jangan kita, saya nyerah deh, saya cuma berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Apa yang tidak mampu kita lakukan, ya kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Tapi apa yang patut kita mampu lakukan, lakukan itu. Lakukan. Kita ini dianggap seperti penjaga Israel. Kenapa dia?
seperti penjaga Israel. Coba kita baca itu di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga. Nah, seperti anak-anak kami ini juga ya ada-ada saja pengganggu ya. Bikin emosi. Yehezkiel 3 ayat yang ke berapa itu? Yehezkiel 3 atau Yehezkiel 4? Penjaga Israel. Yang ini, kalau aku menaruh batu sandungan, lalu dia akan mati, namun engkau tidak menyampaikan itu. Yehezkiel 3 ayat yang ke 16 mulai. Yehezkiel 3 ayat yang ke-16. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ya. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas nama. Ini gambaran kita. Kalau kita sudah menerima anugerah, wah apalagi sudah ada anugerah roh, ya. Roh itu kan Yohanes 16 ayat 13, apa yang dia sampaikan yang menjadi inspirasi, menjadi ilham ya. Dalam pikiran hati kita berbicara tentang firman Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita, ya kamu harus lakukan ini, kamu harus mengasihi dia. Itu yang dia sampaikan betul-betul murni daripada Tuhan. Itu pekerjaan roh seperti itu. Pekerjaan roh jangan kita terlalu fanatik. Oh, pekerjaan roh itu hanya di penyembahan. Nah, itu fanatik, salah itu seperti itu. Pekerjaan roh itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Suara Tuhan secara lewat karunia nubuatan itu betul dalam penyembahan. Tapi jangan saudara pikir roh itu tidak bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kalau kita sedang diam, mungkin kita lagi lihat HP, media sosial, mungkin tiba-tiba ada pikiran, entah itu cerita apa, ada orang berdoa, menangis, kita terharu, lalu seperti ada teringat, aduh rasanya ingin berdoa. Nah, itu suara Tuhan itu. Suara Tuhan lewat rohnya. Rohnya itu selalu mengajarkan kita. 1 Yohanes 2 ayat 27 itu, pengurapannya itu mengajarkan kita, sehingga kita tidak perlu lagi didorong oleh pendeta, oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, ketika kita ada sendiri, roh itu yang mengingatkan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan. Khususnya karena roh itu sifatnya intim ya, sangat intim, pasti selalu mengingatkan doa, mengingatkan baca firman. Ya, di tengah banyaknya durasi ya, berjam-jam kita lihat HP, berjam-jam kita nonton, berjam-jam kita sibuk. Saya yakin dan percaya kalau kita ada roh Tuhan itu pasti ada sedikit tersentuh ya di hati kita. Jangan lupa berdoa ya. Makanya saya selalu ingatkan ya, berdoa biar cuma dalam keadaan posisi tidur kah, atau dalam bekerja sejenak ya, atau sedang nonton ya, sejenak saja 15 menit mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Menyembah juga tidak apa-apa. Biasa kalau engkau menyembah itu tidak terasa, bukan 15 menit lagi, tapi 15 kali 4 menit ya. 4 kali 15 menit saudara ya. Bisa sudah 1 jam, sudah tidak terasa. Tapi setidaknya ada suatu engkau menjaga hubungan. Itulah fungsi roh itu. Kenapa? Karena roh itu yang mengaitkan kita antara kita, roh kita itu dengan hadirat Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada kaitan, itu roh seperti mati, saudara. Seperti redup. Nah, kalau sudah redup, sudah tidur ya, atau apalagi mati, wah, doa pun tidak malas. Tidak ada gairah sama sekali. Kalau doa saya sudah tidak ada bergairah, kita orangnya cepat marah, cepat sensi. Ya. Selalu maunya kalau ada orang salah, langsung eksekusi. Langsung dieksekusi ya, langsung tegur, langsung tegas tanpa berpikir, mempertimbangkan ya. Pokoknya kalau ada orang yang jahat kepada kita, langsung dijauhi, tidak mau ngomong dan sebagainya, langsung cepat marah. Nah, itu tanda roh kita tertidur ya. Puji Tuhan kalau masih tertidur, tapi kalau sudah mati, waduh, itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ini sudah terlalu jauh ya, tapi ini saya percaya memiliki suatu berkesinambungan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai penjaga Israel. Kalau
Kalau kita sudah mendengarkan suatu firman daripada Tuhan, ya lewat suara firman Roh Tuhan, dan daripadaku peringatkanlah mereka atas namaku. Nah, Yeskel disuruh peringatkan kepada mereka, yaitu kehidupan kita dalam kaum keluarga kita. Ya mungkin kaum keluarga kita puji Tuhan, sehati sepikir ya. Tapi mungkin dalam lingkungan yang lainnya. Mungkin dalam lingkungan kaum keluarga yang lainnya, atau mungkin dalam berjemaat. Itu jadi saya merenungkan beberapa hari yang lalu, saudara, untuk mencapai suatu kesatuan, yaitu yang disebut sehati sepikir itu di dalam Kristus. Memang indah secara teori, tapi saudara, haleluya, itu dia punya prakteknya, waduh, gampang susah banget. Nah, itu coba kita baca itu di dalam Filipi 2. Rahasia Tuhan yang membuat supaya gereja itu tetap menyatu dengan kerajaan Allah, dengan Bapa di sorga, ternyata ada caranya ya. Ada caranya. Filipi 2 ayat yang ke 5 ya, mulai coba. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Dari ayat 1. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, Paulus menulis, jadi di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan dalam roh, ada kasih. Wah, itu sudah indah lah. Kamu dalam keluarga, di dalam suatu jemaat, di dalam suatu perhimpunan orang-orang percaya, itu indah sekali kalau ada seperti itu di ayat 1 ya. Ya, terus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Ya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Dalam satu kasih, satu jiwa, artinya ada kasih yang lain ya. Kasih yang pura-pura itu kasih munafik itu ya. Dimana kasih pura-pura ini kasih yang setengah-setengah ya. Artinya ada kasih yang bukan dari Bapa. Kasih yang bukan dari Bapa berarti kita mempunyai kasih kepada dunia. Nah, kasih mengasihi dunia itulah, akan keinginan dunia itulah kasih yang tidak berasal dari Bapa. Hati-hati, makanya Tuhan mengingatkan melalui ilham daripada Rasul kepada Rasul Paulus bahwa satu kasih ya, terus satu apa? Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu jiwa, satu tujuan. Nah, kalau sudah satu kasih, satu jiwa, pasti satu tujuan ya. Arah ya, motivasi kita itu satu tujuan, pasti itu indah ya. Terus dengan tidak mencari kepentingan sendiri, nah atau puji-pujian yang sia-sia. Ini caranya. Dengan kita jangan egois, jangan memikirkan diri kita, jangan menganggap diri pandai lebih karena mungkin sudah mempunyai lebih jago berkhotbah, lalu yang lain saudara anggap remeh. Oh, biar saya saja yang khotbah begini, atau engkau sebagai pemimpin pujian, engkau mungkin karena cinta doa, sering berdoa sehingga engkau menganggap enteng orang-orang yang tidak berdoa sama sekali. Tidak boleh seperti itu, yang tidak biasa berdoa, yang tidak fasih. Lalu engkau merasa punya, ayo kita berdoa, tapi secara tidak langsung engkau sedang meninggikan dirimu. Tidak boleh, harus sehati sepikir ya. Terus dengan tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari kepentingan sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Rendah hati yang seorang menganggap orang yang lainnya itu lebih daripada dirinya sendiri. Ini caranya supaya ayat yang pertama tadi, hidup dalam kasih, penghiburan dalam roh itu terjadi, terwujudkan, terrealisasi. Kalau tidak ada kerendahan hati, ya Tuhan bagaimana? Ya, kembali lagi ya, sebelum kita terus kembali lagi ya. Kita mempunyai pergumulan. Sebagai seorang nabi, mungkin kita bukan seorang nabi. Tapi nubuatan Tuhan ini adalah untuk orang-orang yang mengikuti Yesus. Yesus dikenal sebagai nabi. Pengikut-pengikut Kristus
bisa dianggap sebagai nabi. Kenapa? Karena dia adalah seorang hamba yang selalu melayani perkataan Tuhan. Ya kan? Saya dan saudara ketika konteks arti makna kebenaran itu, yaitu kita semua ini adalah seorang hamba yang melayani akan firman-Nya, ya. Maka di sini bukan berbicara soal jabatan, tapi berbicara tentang wibawa kita sebagai seorang hamba itu semua sama. Ketika kita sama-sama mengenal Kristus, ketika kita sama-sama melayani akan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi itu kan tugas hamba Tuhan. Nah, itu beda kalau tugas hamba Tuhan yang dalam paradigma kita selama ini dalam gereja itu hamba Tuhan lebih ke khotbah, menjadi gembala, memiliki jawatan penginjil dan sebagainya, memiliki jemaat dan sebagainya. Itu beda. Tapi kalau hamba Tuhan, wibawa hamba Tuhan menurut firman Tuhan yang sebenarnya, ya bagaimana kita ini adalah jiwa yang mau melayani setiap perintah-perintah, ya, majikan kita, Tuhan kita. Maka tidak ada perbedaan di antara kita, semua sama, saudara, semua sama. Nah, lalu kalau kita ini sudah dipercayakan, ya, menjadi hambanya, berarti kita harus setia. Dan ketika kita menjadi hamba, kalau dari Yeskiel tadi, kita ini menjadi penjaga Israel. Saudara menjadi tiang dalam keluarga. Saudara adalah orang yang penuh dengan anugerah. Tanggung jawab itu besar. Besar, saudara. Jangan anggap enteng. Karunia-karunia yang saudara miliki itu, sekali lagi, jangan kita terlalu terpusat. Karunia itu hanya nyata di penyembahan, itu betul. Tapi bukan sebatas, bukan sesempit itu, saudara, cara atau ruang gerak Roh Kudus, ya. Karena yang terpenting itu pada akhirnya juga Roh Kudus itu harus nyata dalam perbuatan, kan, lewat buah-buah, kan, ya. Buah-buah itu sebenarnya tidak terjadi dalam penyembahan, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya buah, maka orang akan melihat, ternyata inilah penyembah-penyembah yang benar. Karena mereka punya persekutuan yang benar di hadapan Tuhan, tetapi refleksi kehidupan mereka itu betul-betul nyata. Orang-orang di sekitarnya merasakan dan bisa mengakuinya. Itu cara Yesus memperkenalkan dirinya bagi dunia. Walaupun Yesus sudah datang, masih dijahati, ya masih dibunuh, dan terbukti sampai Tuhan pun terbunuh, sudah mati. Itu membuktikan, itu salib itu sudah suatu tanda paling ajaib, ya, bagi seisi dunia. Nih, walaupun engkau membenci aku mati demi kamu. Itu luar biasa, ya. Jadi berat hukumnya, tapi jangan menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Berat karena kita mempunyai tugas yang mulia. Itu yang kita renungkan baik-baik, ya. Kita mempunyai tugas mulia. Jangan engkau berhenti bersaksi. Jangan engkau menyerah menghadapi orang yang berbuat jahat. Apalagi konteks pembahasan kita ini mengenai kaum keluarga. Seringkali tidak dihormati. Ya udah. Sedangkan Tuhan Yesus ada hatersnya. Apalagi cuma kita. Ya, Tuhan Yesus saja banyak pembencinya. Apalagi cuma saya ini hamba Tuhan. Ya, kasihan. Ya, jadi jangan heran, ya. Kita ini kalau mau betul-betul mau militan di hadapan Tuhan, jangan dibuat susah. Selalu firman Tuhan mengatakan, anggaplah semuanya itu suatu kebahagiaan. Ya, teori itu memang indah, ya. Saya selalu ingat. Tapi secara prakteknya itu, haleluya, Tuhan Yesus tolong, ya. Tapi intinya, ya, Filipi 2, kita harus merendahkan. Kalau kita merendahkan diri, kita terjang, mau kita teraniaya. Yang penting kita ini soal ketaatan kita. Kita kalau lebih mengikuti kehendak hati manusia kita sendiri, kita biarkan itu orang. Tapi secara etika, ya, secara etika mungkin tidak mungkin. Terkadang, ya, hubungan keluarga kita kan kasihan juga, ya. Misalkan anak kita yang seperti itu, anak kita sudah bantah, udahlah, biarin sana keluar saja, sudah, silakan bergaul dengan orang saya. Walaupun mungkin kita secara manusia emosi pergi, tapi kita rasa sebagai orang tua ada rasa tanggung jawab. Gimana? Seperti tidak bertanggung jawab, ya. Tidak ada gunanya sebagai orang tua kalau tahu kita tidak perlu melahirkan anak. Kalau ternyata anak kita pun kita biarkan, pasti ada suatu panggilan alam seperti itu, naturnya manusia. Karena manusia memanusiakan orang lain.
Nah, itu secara emosional saja kita punya tanggung jawab. Ada keterlibatan perasaan, ikatan batin situ. Atau anak kepada orang tua, ya udahlah biarin terserah orang tua gimana. Pasti ada rasa, mungkin cuma awal emosi, tapi ada rasa, aduh jangan deh, jangan sampai dia terjadi apa. Seperti ada, saudara harus ada tanggung jawab di situ. Apalagi kita yang sudah mengenal kebenaran, wah kita bertanggung jawab penuh atas mereka. Kalau kita yang terpanggil di tengah-tengah kaum keluarga kita, maka kita siaplah untuk menjadi tiang. Ya. Menjadi tiang mempengaruhi kaum keluarga kita. Tuhan bisa saja mengubah semuanya. Tapi kalau Tuhan ya, mempercayakan kita, ya sudah. Berarti disitulah kita sedang menghidupi Kristus yang hidup bagi dunia ini. Yang mati bagi dunia ini. Tetapi yang menghidupkan dunia. Dia mati demi menyelamatkan dunia. Saudara sampai mati kedagingan, sampai teraniaya batin, sakit hati, tapi saudara terjang itu. Saudara lakukan itu bagaimana untuk melakukan kebaikan supaya iman mereka dibangkitkan, supaya mereka diubahkan menjadi pribadi yang baik. Ya seringkali berkat anugerah Tuhan itu terjadi, ya sampai engkau pun menutup mata itu belum terjadi. Karena ternyata berkat itu dirasakan anak-anak. Ada yang seperti itu. Abraham sudah diberikan penglihatan, sudah diberikan gambaran. Hei Abraham, aku akan memberkati keturunanmu menjadi keturunan raja-raja yang diberkati Tuhan. Apakah Abraham bisa melihat sampai perjanjian baru? Tidak. Dia cuma sampai melihat sampai 2-3 turunan mungkin ya, sampai Yakub. Ya, dia cuma sampai melihat sampai sampai Yakub ya. Sampai anak-anak Yakub yang terbentuk ya 12 suku Israel. Atau sudah tidak sempat juga di situ. Ya. Tuhan sudah memberikan penglihatan masa depan. Tapi ternyata ya berkat kerinduan Abraham ingin melihat itu ya tidak sampai di situ, ya memang dia sudah. Tapi setidaknya janji Tuhan itu tetap kekal. Manusia terbatas, ya akan mati pada waktunya yang ditentukan. Tapi janji Tuhan itu tetap itu akan turun temurun dirasakan ya. Jadi Abraham di masa tua dia akan menceritakan, aku pernah mengingat Tuhan berkata begini. Ya, dia akan memberkati sanak saudara kaum keluarga. Mungkin engkau yang akan merasakannya, bukan saya. Ya, bisa saja seperti itu, seperti almarhum mungkin ya. Berkat-berkat yang didoakan dahulu ternyata almarhum tidak sempat rasakan. Yang rasakan kami ini ya, generasi selanjutnya. Ya, New Ephrata juga mungkin orang tua terdahulu yang menjadi doa pergumulan ya untuk masa depan. Puji Tuhan sudah dijanjikan oleh Tuhan, tetapi dia tidak diizinkan untuk merasakannya. Tapi yang merasakannya adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Yang penting kan dia punya dealnya dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, wah itu pasti Tuhan pelihara. Nah makanya saat ini lewat firman Tuhan yang ada saudara, biarlah ya di dalam penyangkalan diri kita ini menjadi suatu penyangkalan diri yang tidak sia-sia. Bahwa jangan kita khawatir, jangan kita terkejut, jangan kita terheran ya. Jikalau seorang nabi itu tidak dihargai, dihormati ya di kaum keluarganya sendiri. Itu pasti terjadi ya. Makanya akan ada pertentangan. Tapi jangan kita sendiri yang membuat air itu semakin keruh ya. Justru karena air keruh, kita seperti ditugaskan di tengah-tengah keruh untuk menjernihkan ya. Seperti sebagai ayat terakhir saja. Di dalam Lukas Di dalam Lukas 12 ya. Lukas 12. Aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Sorry, bukan Lukas. Matius 10 tadi. Matius 10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ayat yang 16 sampai 19 ya.
Ayat-ayat terakhir. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ingat saudara, strategi kita ini kalau diutus ke tengah-tengah keluarga ini bukan berarti saya mengajarkan gini, saudara yang mendengarkan saudara berada menjadi posisi yang paling benar di antara sanak saudara. Tidak, bukan seperti itu saudara ya. Bukan seperti lalu saudara menganggap wah ini suamiku ini serigala sebenarnya. Istriku ini serigala, anakku ini serigala. Bukan seperti itu ya. Tapi di mana ada keadaan engkau hidup dalam kebenaran pasti ada pertentangan. Nah itu biasanya terjadi situasi yang seperti itu. Puji Tuhan kau dalam sisi keluarga kompak ya. Walaupun kompak pasti ada perselisihan lah ya. Pasti ada perselisihan. Karena memang sudah disuratkan. Nah artinya strategi kita menghadapi keadaan seperti itu kita harus cerdik. Ya, cerdik tapi harus tulus. Jangan cuma cerdik. Itu menjadi licik nanti seperti iblis ya. Cerdik ya, namun tulus seperti merpati. Artinya apa? Tulus seperti merpati artinya mengikuti kerendahan hati. Sifat-sifat roh yang lembut itu dan penuh kasih. Itu yang membuat kecerdikan kita itu tidak nampak licik. Tapi pintar, berhikmah. Nah itu luar biasa. Terus 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Ya. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadah. Nah, ada orang yang akan menyerahkan kamu ke majelis agama, membawa kamu ke pengadilan, yang menyesah kamu di sementara ibadah ya. Ada ya, ada yang seperti itu sudah di negara-negara lain, negara-negara komunis itu sudah nyata ya, sudah nyata mengalami itu. Tapi ada secara pengertian sempitnya, kecilnya, skala kecil yang kita mau ibadah disesat. Terkadang ada anak-anak suka beribadah tetapi disesat oleh orang tuanya. Jangan pergi beribadah. Buat apa kamu pergi beribadah ke sana ya? Mungkin orang tuanya penjudi, perokok, pemabuk dan sebagainya, atau sebaliknya ya. Atau mungkin sebaliknya seperti itu. Orang tuanya rindu ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin beribadah, tapi anaknya tidak suka, mau melarang orang tuanya ibadah. Ada seperti itu. Itu terjadi saudara. Ya mungkin skala besarnya ya. Ada juga orang ingin beribadah ya dilarang-larang. Apalagi ada orang yang akan membawa kamu ke pengadilan, menyeret kamu. Ingat, posisi seperti itu bukan posisi menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan justru menjadi posisi yang dikorbankan ya. Saudara yang dipenjarakan, saudara yang disesat, itu anak-anak Tuhan seperti itu ya. Karena anak-anak Tuhan itu bukan menyakiti walaupun hidupnya tersakiti, tetapi dia akan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Nah, terus dulu. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, terus. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Ya. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Terus? Karena bukannya kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, terus satu lagi. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, ya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, jadi ingat ya, posisi anak-anak Tuhan itu seringkali tersakiti, teraniaya ya. Bukan berarti kita lemah, kita mampu membalas orang jahat dengan jahat ya. Oh kita manusia, ya kita punya kekuatan juga enak saya. Lu pikir gue takut sama lu. Tapi itu kan ego. Di saat kita membalas itu sudah ego kita. Wah manusia kalau udah sama-sama ego ya udah. Jadinya ya yang kalah jadi abu, yang menang tetap jadi apa ya? Apa itu istilahnya? Ya sama-sama merasakan kerugian. Tapi kalau orang benar terkadang kasihan, aduh memang teraniaya seperti itu.
Posisinya memang seringkali seperti itu. Ya, jangan kita menjadi orang yang merasa bisa. Makanya di dalam tubuh gereja ya, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus yang penuh dengan roh. Bahwa hati-hati, nggak usahlah melapor sini. Habis itu lapor tidak ditemukan suatu fakta, akhirnya tersinggung, saya lapor balik kamu. Habis itu mungkin tidak sesuai fakta, tersinggung, lapor balik lagi. Terus kita seperti orang-orang dunia ya. Orang-orang dunia dengan harta kekayaannya ya sedikit tersinggung ya, di dunia politik kemarin begitu, di dunia artis sering dilapor, dituduh semena-mena, wah pencemaran nama baik, saya lapor balik kamu, saya tuntut kamu. Habis itu tidak ditemukan fakta, saya lapor balik. Itu seperti di lingkaran setan. Tapi kalau kita sebagai orang rohani tidak perlulah seperti itu. Cukup kita melapor kepada Tuhan ya. Cuma sekali lagi ya, saya selalu ingatkan, ini perlu perjuangan, berat dilakukan. Teori indah ya. Tapi kalau kita melakukannya, puji Tuhan, pasti mendatangkan damai sejahtera. Dan ingatlah ya, dunia akan membenci kita karena nama Yesus. Ya, bukan karena mungkin kita berpikir kebaktian, menyeru-nyerukan nama Yesus. Maksudnya kebenaran. Hidup kita sudah baik saja itu masih dibenci, masih diomongi. Apalagi hidup kita yang mempertahankan ego, yang menghasilkan suatu memprovokasi keadaan untuk lebih keruh. Waduh, itu lebih musuh kita sudah ada manusia, terlebih musuh kita juga Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran tetapi dibenci, jangan khawatir. Pembela kita itu adalah Tuhan, dan itu terjadi. Dan yang paling berat adalah di dalam keluarga. Dan sekali lagi, jangan kita menghakimi, tapi bagaimana kita menghadapi mereka. Mungkin seperti khotbah saya minggu lalu, mereka itu seperti duri dalam daging. Tapi jangan mengeluh. Tuhan katakan, sudah cukup kasih karunia. Kasih karuniaku kepadamu. Karena Paulus sudah diberi karunia 9 karunia roh ya. Bagaimana dia sudah menyembuhkan banyak orang, bagaimana sudah menyelamatkan jiwa-jiwa, dan sudah disiapkan upah mahkota kehidupan. Luar biasa. Masa mau mengeluh soal duri itu ya. Terkadang duri kita itu, saya katakan duri itu kita ubah menjadi berkat kita ya. Makanya suatu tantangan. Kehidupan kekristenan sejati menghadapi persoalan bukan berarti Kristen itu penuh dengan masalah, tapi Kristen itu penuh dengan tantangan. Maka itu hadapilah. Walaupun kita dibenci, ya kita balas dengan suatu kasih yang daripada Tuhan. Akan ada musuh-musuh yang dari dalam, yang tidak sejalan dengan kita. Tapi hadapi itu dengan kecerdikan dan dengan penuh hikmat. Jangan saudara biarkan, jangan saudara musuh itu ya. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi tiang bagi kaum keluarga kita, bagi bangsa-bangsa, bagi teman-teman, sahabat, bahkan bagi jemaat yang ada. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini Engkau tanamkan benih firman, meteraikan dalam hati kami, agar itu semua akan bertumbuh, berbunga, dan berbuah-buah, mengubahkan, membentuk karakter kami. Tuhan, setelah ini kami rindu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kuduskanlah hati kami Tuhan, bangkitkan roh kami, bangkitkan penyerahan kami ya Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyerahan kami dengan berbagai cara, kami tolak, hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, pagari dengan pasukan malaikat sorgawi perhimpunan kami, maupun jemaat-Mu yang turut menyaksikan untuk ikut menyembah Engkau Tuhan secara online. Biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan yang akan bekerja dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Ku sembah sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, Engkau
Dedi trawa Nelai di trawa Dekrawai di trawa Rai di trawa Dekrai di trawa Dekrawai Walari bidis air lo walarada lo Haleluya ribidila Akulah batu karang yang teguh, hambaku dan anak-anakku, sandarkanlah kehidupan kamu pada batu karang. Karena batu karang itu adalah aku sendiri. Mecuno dikrai. Berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Bikrai cuna delai. Aku kenal tiap-tiap kedalaman hati kamu dan kerinduan kamu untuk datang kepadaku. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sungguh-sungguh, mecuno dikrai, agar kamu dapat merasakan bagaimana jamahan dan pertolonganku nyata dalam kehidupan kamu. Bikrai cuno delai. Perhatikan kamu baik-baik suaraku, ya hambaku dan anak-anakku. Bikrai dulu tunai. Kalau kamu boleh mendengarkan firman-Ku saat ini, becuno dikradul tunai. Firman-Ku itu adalah aku sendiri, becuno dikradul tunai. Aku ingatkan kepada kamu di hari-hari ini, becuno tunai. Biarlah kamu lebih mendekatkan diri kepadaku, mikradul tunai. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang. Betno dikradul tunai. Kamu harus berjaga-jaga, hamba-hambaku dan anak-anakku. Cintailah firman-Ku dan cintailah doa. Cintailah hadiratku. Beres mikam tunau dikrai. Mengapa berulang-ulang kali aku sampaikan ini kepada kamu? Karena aku tahu sifat manusia seringkali melupakan aku. Belekom tunai. Itulah sebabnya hamba-hambaku dan anak-anakku lecunai. Kalau aku boleh datangkan firman-Ku kepada kamu di hari-hari ini, lecunai.
Ini satu tanda aku mengasihi kamu, supaya kamu tetap ada di dalam jalur kebenaranku. Dan kalau kebenaran ini menguasai hidup kamu, kamu aman di tengah-tengah dunia ini, Becunai. Karena aku berjanji aku tetap menyertai kamu, Bikredlo Tenai. Yang walaupun di tengah-tengah kamu menjalankan kehidupan kamu dalam melayani aku, kamu tidak pernah sepi dengan tantangan yang akan kamu hadapi dari dalam maupun dari luar. Tapi satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu, tetap peliharalah kasih kamu satu dengan yang lain. Melik aidmutun dikrai, karena itu satu tanda bahwa kamu adalah satu tubuh di dalam aku. Meklau dilecunai. Kamu perlu saling doa, mendoakan satu dengan yang lain. Bikredilo tunai. Lebih daripada itu aku ingatkan kepada kamu, Bikredilo tunai. Kasihilah musuh-musuh kamu, Bikredilo tunai. Hambaku dan anak-anakku, Bikredilo tunai. Di hari-hari ini kamu akan menghadapi pembersihan besar-besaran yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Lebih kantu now dikrai dilencunai, agar kamu tetap hidup benar di hadapanku. Bikrai lotena dikrai. Tidak ada yang merasa bahwa kamu paling hebat, Bikrai lotenai. Tetapi aku mau Bikrai dilencunai dikrai. Semakin aku memakai kehidupan kamu, semakin kamu tetap merendahkan diri, merasa bahwa orang lain yang lebih daripada kamu. Itu yang aku tuntut dalam kehidupan kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Bikrecunai. Aku bangga melihat kamu kalau kamu hidup dalam kerendahan. Bikrecunai. Dan pelihara kasih di dalam aku, Bikredilo tunai. Karena hai hambaku dan anak-anakku akan dapat dilihat orang yang benar, yang memegang pengajaran daripadaku. Tapi kalau tidak mempunyai kasih dan tidak mau bersatu, Bikrecunai, aku berkata aku benci orang yang demikian. Mitnau Bikredilo tunai. Satu saat kamu akan menyesal kalau kamu tidak mau menyadari semuanya itu. Roh yang ada di dalam kamu dan setiap firman yang aku telah berikan kepada kamu, meli di kamu tunai, biarlah itu menjadi satu kehidupan di kamu, menjadi terang di tengah-tengah dunia. Lesimit kamu tunai dikrai, mengertikah kamu bikrai tunai. Jangan sampai ada di antara kamu yang mendukakan rohku, bikrai dulu tunai. Tapi aku mau hambaku dan anak-anakku Bikredilo tunai kembali mengoreksi diri kamu bahwa kamu ada di dalam kebenaran atau tidak. Mencoba tunai, dilaikan tunai. Jangan sampai kamu mendukakan rohku yang ada di dalam kamu. Bekam tunau dikrai cunau. Kamu membawa pengajaran, tapi jangan sampai ada kebencian dan ingin merasa paling hebat. Megang tenang, delosi megang tenang. Hai hamba-hambaku, tetaplah kamu hidup rendah di hadapanku dan layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Megang tenang dikrai. Karena ada hal-hal yang indah yang aku akan nyatakan kepada kamu, supaya kamu lebih berhati-hati dan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melayani pekerjaanku. Jangan menengok ke belakang dan melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan, ready come tonight. Karena aku sedia menuntun kehidupan kamu pada jalan yang sebenarnya. Crowdilis, I want to know the cry. Hamba-hambaku dan anak-anakku, big idol tonight.
Biarlah kamu semakin merendahkan diri di hadapanku dan layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Make I the Lord tonight. Satu hal yang aku ingatkan, waspada dan berjaga-jaga. May I know the cry. Karena aku belum berhenti sampai saat ini. Aku tetap mengadakan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. May they come tonight. I list I go tonight. Rahasibik to know the cry. Karena aku mau meyakinkan mereka bahwa kebenaran itu adalah ya dan amin. Baik adalah tonight. Mengertikah kamu? I cunobik tonight. I hambaku. Aku tahu pergumulanmu dan kerinduanmu di tengah-tengah engkau menjalankan tugas pekerjaanku. Cara manusia kadangkala engkau merasa engkau tidak mampu. Tapi kalau aku yang sudah memanggil, memilih dan mempercayakan engkau untuk melayani, aku berjanji aku sedia mengkuatkan dan memampukan engkau. Be ready tonight. Sebab itu jangan lihat ke kiri dan ke kanan, tapi pandanglah ke depan, karena aku ada di depan. Baik I don't know the cry. Aku sedia berperang ganti kamu. Mengertikah kamu? Lesibik aku know the cry. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara roh. Ridelai disik andalai beri cry the Lord. Lesibik aku know the cry. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati, dikuatkan roh kami lewat firman dan suara roh-Mu. Suara nubuatan yang senantiasa menjadi bekal dalam kehidupan kami, agar kami tetap waspada sebagai orang-orang yang hidup benar Tuhan oleh firman-Mu. Agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan, kami tetap memandang Yesus Kristus di depan kami yang senantiasa membimbing, memimpin kami ke dalam jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua Tuhan, yang mereka yang menjalani penyangkalan diri, Engkau perhitungkan semuanya Tuhan. Setiap mereka melakukan pekerjaan-Mu, tidak ada yang menjadi sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kau akan memberikan upah, Kau akan mencurahkan berkat atas hidup mereka. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, untuk kaum keluarga kami masing-masing ya Bapa, tentu mempunyai pergumulannya masing-masing Tuhan, mempunyai tantangannya masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami tetap bertahan hidup di dalam Engkau, kami boleh melihat Tuhan, kuasa-Mu boleh bekerja Tuhan dalam kehidupan kaum keluarga kami. Yang kami inginkan biarlah damai sejahtera Allah Tuhan menaungi Tuhan, mempersatukan kehidupan kaum keluarga kami, agar kaum keluarga kami dipulihkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami Tuhan ingin dan kami aminkan ya Bapa, ketika Engkau memanggil satu orang dalam seisi rumah Tuhan untuk menerima kebenaran, maka Tuhan seluruh seisi rumah itu akan diselamatkan. Mereka akan diyakinkan dengan kebenaran firman-Mu, anugerah-anugerah roh-Mu ya Bapa, yang akan membawa kepada keselamatan yang sejati. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumah masing-masing Tuhan. Diberkati juga Tuhan sidang jemaat-Mu, para simpatisan yang ada yang mendukung pekerjaan-Mu dalam pelayanan GES Bandung Efrata ini maupun Goshen Tuhan. Diberkati oleh Tuhan ya Bapak. Berikan kekuatan kesehatan di dalam kami menghadapi aktivitas sepanjang hari demi hari ke depan Tuhan. Walaupun banyak sekali berita-berita mengenai sakit, penyakit, wabah, penyakit yang ada, tapi kami hanya bisa berserah kepada Engkau yang memberikan hikmat bagi kami, Kau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih Tuhan kekuatan iman, agar kami boleh menghadapi setiap persoalan dalam dunia ini dan boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan akhiri Tuhan ibadah Beston kami pada saat hari ini. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang selalu baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Ada penglihatan. Ya, oke. Menjadi rahasia ya, tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tetap semangat. Ya. Hiduplah benar di hadapan Tuhan walaupun banyak yang membenci atau yang tidak sejalan, tetapi jangan khawatir. Pembela kita adalah Tuhan dan tetap deklarasikan kasih itu lewat perbuatan-perbuatan kita ya, karena kita sudah penuh firman dan roh. Tunjukkan kasih Tuhan ya yang memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita adalah hamba-hambanya yang dipercayakan untuk menjadi penjaga Israel, penjaga umat atau jiwa-jiwa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.